Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman jamaah kajian tadabbur Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, menyadari bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah, yang setia di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman, saya ingin fokus kepada dua ayat, yaitu ayat 7 dan 8 dari surat Ibrahim. Ayat ini sering dibaca, sering disampaikan, dan banyak di antara kita yang mungkin sudah hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, wa itta'adzana rabbukum, ketika Tuhanmu memberitahukan, memaklumkan, mengabarkan kepada kamu, memberi ultimatum kepada kamu, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmat untuk kamu. Wala in kafartum, dan kata Allah, tetapi jika kamu kafartum, kufur, ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sekarang kita ingin mencoba melihat fenomena, bukan hanya bercerita tentang ayat, statement, ataupun semacam pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu, namun jika kamu kufur azabku sangat pedih. Saya ingin berbicara lebih kepada realisasi dalam kehidupan kita yang nyata. Mengapa Allah sampai berulang-ulang mengingatkan kita tentang nikmatku yang manakah yang kamu dustakan?
Ya. Dari surat Ar-Rahman saja di sana sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa manusia yang bersyukur itu jauh lebih sedikit dibanding dengan yang kufur. Di dalam surat Al-Qalam, mohon maaf, di dalam surat Al-Mulk ya. Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang memberikan kepadamu ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi kata Allah sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Fenomena syukur bisa kita lihat dalam kehidupan nyata, baik ketika kita melihat orang lain ataupun melihat diri sendiri. Kalau kita bicara tentang bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya ketaatan. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah nikmat Allah dengan berbagai kelengkapannya, lalu dia membuktikan rasa syukurnya dengan mentaati Allah. Sehingga kalimat ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan kalimat wala in kafartum, ya. Jadi apabila kamu kufur, ini merupakan satu bentuk realitas atau kenyataan yang sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang lain, di dalam surat-surat yang lain dalam Al-Qur'an, bahwa memang antara yang syukur dengan yang kufur lebih banyak yang kufur. Kalau kita tarik fenomena antara syukur dan kufur dalam kehidupan kita, ngukurnya tidak terlalu susah. Kalau kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain atau melihat orang lain, karena melihat orang lain jauh lebih gampang daripada melihat diri sendiri. Sampai ada ibarat, ya, semut di seberang lautan tampak, kelihatan jelas kejelekan orang, keburukan orang, orang yang malas ibadah, orang yang tidak bersyukur, gampang kita lihat di luar. Mudah sekali kalau kita lihat orang nih jarang sholat, udah pasti dia nggak bersyukur. Apalagi enggak, jarang aja termasuk yang tidak bersyukur, apalagi enggak sholat gitu. Kita lihat fenomena kehidupan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, mungkin teman-teman kita di tempat kita bekerja, gampang ngelihatnya. Nih termasuk orang yang bersyukur, nih yang enggak bersyukur. Ukurannya cuma itu doang sebetulnya, antara taat dan tidak taat. Pokoknya gampang ukurnya. Orang yang